inti dari rumah sebetulnya bukan fisik bagi saya, Bukan fisik ya Pak. tapi isi. Ya manusianya itu sendiri. Makanya ada istilah orang-orang sukses itu berangkat dari rumah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Cerita ke Arsitek. Hari ini kita spesial, kita di salah satu proyek di salah satu kota Bogor nih kayak gitu. Dan ngobrolin soal rumah, tentunya rumah di belakang Minbo ini rumah mewah yang mana mungkin menurut pusat itu sudah 90%. Dan karena ini menurut pusat, kita langsung datangkan pusat dari segala pusat, lahirnya desain yang spektakuler di Si Bambo Studio. Pak Rizal Hidayat, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Rizal ini di Si Bambo sebagai apa Pak? Bisa dijelaskan ke teman-teman semua? Mungkin disebutnya sebagai prinsipal ya, biasanya disebut. Cuman memang lebih seringnya itu di belakang layar mungkin ya. Di belakang Lebih ngecek ke project, menyusun konsep utama, mempertahankan guideline desain, itu biasanya saya di belakang gitu. Karena memang alhamdulillah ya proyeknya cukup banyak yang terjun ke lapangan. Biasanya teman-teman PIC, saya tetap memandu mereka agar tetap di koridor yang sudah ditentukan gitu sih biasa. Jadi setiap rumah punya cerita itu sebenarnya yang mengawal itu Pak Rizal ya? Iya, kurang lebihnya gitu. Oh, jadi gitu ya? teman-teman datang ke lapangan, bawa data tentang lokasi, tentang deep interview tentang orangnya, datang ke saya, nanti kita ngobrol, brainstorming terkait ini konsepnya mau dibawa ke arah mana, dibuatkan guideline design. Nah itu teman-teman PIC biasanya harus mengacu ke satu itu, ke guideline itu, jadi nggak boleh keluar track. Nggak boleh keluar track gitu ya? Gitu sih. Oh gitu. Pak Rizal, ini kita ngobrolin desain rumah. Tentunya ini kan karena kita mengacu setiap rumah punya cerita. Betul. Itu kan pasti ada beberapa rumah itu yang ceritanya itu membekas nih. Tentunya membekas ke Pak Rizal nih. Ada nggak sih Pak yang sampai sekarang ketika Si Bambo Studio itu berdiri, sampai sekarang itu membekas ceritanya itu dahsyat? Itu ada nggak sih Pak? Ada. Itu Di Semarang malah. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Jadi memang pertemuannya juga lucu gitu. Jadi pasangan antara lokal dan pasangannya tuh asing. Kita ketemu di rumah orang tuanya. Awalnya iseng, ada satu piano tua yang ketika saya tanya, Pak itu piano punya siapa? Nah di situ keluarlah cerita aslinya. Oh itu dari pertanyaan itu akhirnya keluar gitu. Itu menjadi satu guideline yang menjadi saya jaga terus sampai ke fasadnya. Malah bentuk nasa bangunannya pun dari bentuk piano sendiri. Itu. Jadi piano itu memiliki arti yang kuat bahwa mereka tuh ketemu di sana gitu. Jadi media pertemuan mereka tuh di sana gitu. Jadi karena sering ketemu, terus jatuh cinta, akhirnya menikah, terus bikin rumah, dan kayaknya itu menjadi satu core yang menarik sih gitu. Dan kita tarik ke konsep yang diinginkan juga sama, tropis, modelan tropis, di mana juga grand piano kan identik dengan kayu yang elegan. Betul. Gitu sih. Itu yang paling membekas sih sampai detik ini. Cerita dari piano itu. Mungkin siapa tahu itu anaknya itu juga ada piano-pianonya. Iya. Betul, dan disediakan sampai ada 2 lantai, di bawah harus ada piano, di atas harus ada piano gitu. Karena pada dasarnya dua-duanya hobi di situ. Berarti memang di sini Pak Rizal itu ketika mendesain rumah, itu kan kita mengadopsi piano dari cerita klien. Betul. Tentunya itu jadi bikin apa ya? Rumah itu tuh bisa meneruskan generasi klien itu ya. Ruhnya di situ. Dan itu kan satu cerita yang nggak kita bisa prediksi. Betul. Itu ngalir aja. Jadi memang teman-teman ketika kita ngobrol dengan klien tuh jangan terpaku terhadap satu runutan pertanyaan sebetulnya, tapi kita harus berpikir apa ya yang kira-kira menarik bagi mereka. Itu bisa dari objek. Saya coba ke sana gitu. Ini ada objek yang nggak biasa nih di rumah yang biasanya tuh ada
satu grand piano yang menurut saya itu orang-orang tertentu aja Tertentu. yang punya gitu. Jadi bukan apa namanya soal ketemunya kapan Pak, Bukan. tapi ini dari objek ya Pak. Dari objeknya itu menjadi dahsyat sih. satu ruh dalam rumah itu, dari mulai warna, pola sampai detail penerapannya kita ngambil semua elemennya dari piano, dari bentuk tuts piano, komposisinya, warnanya, semuanya kita ngambil ke satu bentuk yang utuh. Jadi memang arsitek itu bukan hanya desain soal estetika ya Pak. Bukan. Jadi memang memikirkan nanti keberlangsungan itu keluarga ini Iya. seperti apa ya? Jadi kita buat rumah itu tuh bermakna, Bermakna kayak gitu. bermakna bagi yang punyanya, dan makna itu bagi setiap manusia kan beda-beda ya, setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang, wah saya ingat masa kecil saya dengan rumah bukaan lebar lihat ke sawah misalkan, tapi ini berbeda. Mereka kita coba membahasakan rumah ini tuh ya pertemuan mereka gitu ya, harapannya rumah ini tuh akan selalu menjadi cerita mereka ke depannya, bahwa histori pertemuan sebagai orang tua ke anak-anaknya tuh bisa tertuang dalam sebuah desain rumah gitu. Jadi ruh yang dimaksud itu Pak, Iya, rumah ada ruhnya. rumah ada ruhnya. Ruh itu berarti dari cerita. Dari cerita. Oh, bener juga ya. Kan mereka ketemu juga enggak sengaja gitu, maksudnya Iya. akhirnya ketemu terus muncul rasa, kan rasa iya. itu yang Rasa kita itu ambil ya. gitu. Jadi biar rasa cinta mereka di rumah itu terus tumbuh gitu. Dan Ingat itu loh. nanti bisa terus diceritakan sepanjang generasi ya Pak. Iya, Oh ini dulu papa mama ketemu di sini. iya. Terus tahu nggak kenapa pagarnya itu bentuk tuts piano? Karena Bisa kita diceritakan. memang- Gitu. Wah dahsyat. sih. Kenapa warnanya coklat? Karena dulu tuh papa tuh punya piano kayak gini loh gitu. Oh, ini bisa diaplikasikan ke dalam bentuk rumah ya Pak. Pak Rizal, ini karena rumah itu didesain arsitek itu biar ada jiwanya, ada maknanya, ada ruhnya. Hmm. Tapi fenomena sekarang itu banyak Pak yang bangun rumah itu tanpa arsitek. Iya. Atau mungkin teman-teman semua yang di luar itu mungkin sudah bangun dulu terus bingung arahnya kemana nih itu, akhirnya hubungin arsitek kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya esensi seorang arsitek itu dalam rumah itu seperti apa sih Pak? Apakah hanya kita memikirkan bentuk estetika aja atau ada yang lain sih Pak? Oke, jadi esensi si arsitek di dalam rumah tuh sebetulnya menurut saya pribadi ya, itu perannya sangat penting sih, karena Sangat penting ya. sangat penting karena kita sebetulnya nggak mikirin secara bentuknya aja, walaupun secara harafiah ibaratnya ya, orang-orang ngelihat rumah arsitekturanya ya bentuk di luar itu first betul. impression kan. Yes. Cuman sebetulnya di balik itu kita merancang rumah itu bagaimana rumah itu tepat bagi penghuninya. Tepat bagi penghuninya. Iya. Sekarang gini, penghuni itu akan lebih sering di luar apa di dalam? Di dalam Pak. Di dalam. Di luar paling yang lihat ketika dia berangkat kerja, Betul. pulang kerja, orang yang lewat. Iya. Gitu. Itu intensitas untuk melihat luar tuh sedikit. Sedikit. Betul. Nah, masalahnya yang kadang nggak disadarin sama orang-orang itu, manusia tuh lebih lama hidup di dalam. Di dalam. Betul. Dia istirahat di dalam, bertumbuh bersama Tumbuhnya di anak-anaknya di dalam. Jadi sebetulnya yang biasanya kita pikirin itu kualitas ruang dalam. Nggak cuma masalah gimana cahaya masuk walaupun itu penting, Iya. gimana udara masuk ke dalam biar hemat energi, sehat dan sebagainya. Iya. Tapi kita tuh ngerancang bagaimana ruangan itu bisa berinteraksi secara Ruangan tepat. bisa berinteraksi. Betul. Itu yang dipikirin arsitek itu Iya. sampai situ Pak. Sesuai dengan kebiasaan. Sekarang gini, ruang keluarga selalu identik dengan sofa dan TV. Betul. Tapi sekarang seberapa sering TV itu dinyalakan? Mungkin jarang ya, karena udah pulang kerja masuk kamar masing-masing. Iya. Terus paling juga gadget masing-masing. Gadget Kan? masing-masing betul. Nah, di sana kita bisa berpikir dan bisa mengubah orientasi. Mungkin TV itu menjadi menjadi kewajiban mungkin. Bisa nggak sih kita ngebuat sebuah ruang yang memang kita setting itu bisa mempererat komunikasi mereka, itu bisa sebetulnya. Mungkin dengan sofa yang nyaman, orientasi yang memang nggak melulu ke TV tapi ke taman. Misalkan anak-anaknya lagi main di taman, orang tuanya bisa sambil ngobrol di sofa Di itu. sofa itu. Jadi kita tuh menyeting ruang tuh memang ada tujuannya. Gitu.
untuk yang di dalamnya keluarga itu terus tumbuh tumbuh dengan baik dan berinteraksi dengan baik gitu. akhirnya dapat bonding keluarga. Bonding. Wah ya juga ya Pak, dahsyat ya. Iya. Sampai mikir itu. Oh makanya juga apa namanya soal ruang kamar tidur nih, kamar tidur orang tua sama kamar tidur anak itu juga dipikirin. Iya. Biar gak jauh-jauh mungkin ya. Betul. Ketemu deh Iya. orang tua sama anak kayak gitu. Betul. Karena memang ada beberapa klien yang memang, Mas, saya pengen kumpulnya tuh di satu tempat aja deh. Jadi keputusan desainnya ya udah lantai 2 tuh cuman kamar, koridor, selesai gitu. Mau kumpul, mau makan tetap di bawah. Makan bersama, ngumpul bersama, interaksi bersama gitu. Karena kan ruh dari rumah tuh nggak cuman masalah fisik, tapi juga bagaimana penghuninya tuh saling berkomunikasi. Bahaya kita kalau bikin desain tuh hidupnya jadi masing-masing. Betul juga ya. Keluarganya jadi hilang. Betul. Apalagi itu ya Pak, ketika orang tua punya anak kan nggak terus di rumah itu ya. Iya. Momennya nggak dapat ketika dia di rumah aja nggak dapat, terus dia misal kuliah kerja nggak kangen sama rumah. Betul. Jadi proses bertumbuhnya tuh nggak ada memori yang indah. Yang indah. Ya, betul. Gitu. Jadi kita bersama anak sampai kapan sih? SMA palingnya. Kuliah udah keluar kota atau di mana gitu. Jadi waktu bersama anak tuh sebetulnya nggak lama gitu. Betul. Tapi kita tuh sebetulnya harusnya kita menyeting ruang tuh ya kita bisa memberikan makna dalam bagi mereka. Jadi momen-momen berkumpul di ruang keluarga, ruang makan ya selalu bersama gitu. Karena inti dari rumah sebetulnya bukan fisik bagi saya. Bukan fisik ya Pak. Tapi isi. Ya manusianya itu sendiri. Makanya ada istilah orang-orang sukses itu berangkat dari rumah. Betul. Itu real ya Pak? Iya. Tapi ya tentunya harus didesain benar-benar bermakna itu ya Pak. Nyaman. Seenggaknya dengan ruang makan yang nyaman, dengan ruang keluarga yang nyaman, mereka duduk nyaman, ngobrolnya jadi nyaman. Bonding juga makin kuat. Betul.